Ini ada ke sini berarti, nah ada Ibu Eis sudah masuk. Kurtini udah masuk. Iya, Ibu. Iya, ini ada di Bor 2 ya, Bu. bor berdua Pak Ahmad Apandi udah masuk. Silakan ya, Bu Eis ya. Ibu Iya, izin ya iya, keluar Ibu. dari. Mana Pak Afandi belum datang? Pak Afandi, where are you? Oh, ini dia. Pak Afandi. Iya. Suara saya terdengar nggak, Pak? Halo, Pak Fandi. Pak Fandi, suaranya kedengar nggak? Aduh, ada mana ya? Kurang 1000. Ada nggak? Ada nggak? Halo, Pak Fandi. Halo, Assalamualaikum, Pak Fandi. Wah, terdengar nggak suara saya, Pak Fandi? Mute, masih di mute. Masih di mute. Kedengeran? Ya, kedengeran Pak Fandi. Ya, Iya. suara saya terdengar. Terdengar, Pak? Iya. Gimana? Gimana nih? Mau saya terlebih dahulu atau Bapak dulu terlebih dahulu menjadi coach? Oh, ini dua balik-balik ya, Bu ya? Iya, gimana, Pak? Iya. Ya terserah Ibu. Mau Bapak ini dulu jadi diskusi, coach? kita diskusi atau gimana? Iya, kita jadi kayak tanya jawab gitu, Pak, coaching gitu. Jadi Oh, ntar gantian gitu, Pak. Saya nanti Bapak jadi coach, saya sebagai oke. coachingnya. Nanti Oh, gantian saya saya jadi kira ini coach, baru Bapak jadi coaching. diskusi, baru besok pelaksanaannya enggak ya? Sekarang juga ya, Bu ya? Iya, nanti besok kita mungkin itu ya baru apa namanya sesi ininya apa kayak Asli. presentasinya. Hari ini kita latihan Oh, dulu. Nih saya juga lagi latihan. catat-catat dulu nih, catat-catat dulu pertanyaan. Ya, gimana? Mau Bapak dulu apa saya dulu yang jadi coach? Terserah Ibu. Terserah Ibu. Mau Bapak dulu? Enggak, temanya Bapak dulu. saya Mas, apa ya? Tema Mm-mm. saya apa gitu? Ibu Sekarang apa? Kalau misalnya saya jadi coach, Ibu apa kira-kira? ya nanti sesuai dengan apa yang Bapak ingin tanyakan ke saya. Nanti ya. Oh gitu. Enggak, temanya Ya apa kan Ibu? ini, Kalau Ibu. ya kan ada keresahan di saya nih. Oh gitu. Apa itunya? Ya, Apa? Oh tentang sebentar Pak. apa? Ya. Pembelajaran itu ya. Enggak ini tentang eh, apa sih kegundahan saya ini aja pribadi. Oh, oke. Sebentar. Ini saya ada telepon nih. Tahu siapa nih? Bentar ya Bu. Ya, ya. Jadi gini Pak. Ibu yang telepon ya. Baik. Ya, enggak takut Bapak enggak ini. Ya udah. Ya Ini udah. dari Udah saya ada dulu saya apa buka dari Ibu? ininya. Dari Bapak dulu? Ah, ah.
Dari Bapak dari Oh, Bapak dulu ya. Jadi coach ya. ok Saya jadi iya coaching-nya iya, ya. oke. Heeh. Oke oke Oke, oke. dari Bapak dulu dah. Siap, Pertanyaan iya. dari Bapak dulu. Iya. Baik, oke. Ini berapa lama Bu waktunya kita? Kita Sampai jam 30 berapa? menit, Bapak. 30 Oh, menit. sampai jam Jadi 4. Bapak jadi Ya, kita sampai jam 4 ya? iya jam 4. Jadi 30 menit saya, 30 menit Bapak gitu. Kan Oh, 1 gantian kita. jam. Iya, 1 kita jam ya? gantian. Ya, kurang lebih. Jadi saya dulu Kurang nih, saya lebihnya 1 dulu. jam. Iya. Iya, baik, Oke. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Eh, Pak Afandi. Bu Iis gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Afandi. Pak Afandi gimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sehat, Eh, Pak? alhamdulillah sehat. Iya. Nah, eh, apa ya yang mau diomongin ya? Ibu kira-kira ada kendala apa ini untuk saat-saat ini? Kira-kira Iya, yang ada jadi gini. yang lagi dipikirin? Betul. Jadi Ya, baik. ini ya Pak ya, ada hal yang ingin saya diskusikan. Saya mau ngobrol sama Bapak tentang masalah ini mah masalah sebenarnya masalah saya pribadi ya Pak ya dalam kayak mengerjakan tugas gitu ya Pak ya. Oke Mengerjakan oke. tugas-tugas guru penggerak ya Pak ya. Jujur nih Oh, saya iya iya. agak Hmm, sedikit akhir-akhir ini saya sedikit kewalahan dalam mengerjakan oh, tugas guru iya penggerak iya. ya. Karena Beban ya, ada ada beberapa beban hal ya. ya. Iya seperti itu Pak. Oke ya. Hmm, Iya. iya. Oke, eh, yang Ibu rasakan hari ini, selama mengikuti guru penggerak, apa aja yang Yang Ibu rasakan? kalau saya rasakan alhamdulillah saya senang sekali ikut guru penggerak ya Pak Afandi ya. Oh begitu ya. Banyak Oh, sekali, pengalaman, banyak sekali ilmu yang iya ya. saya dapat di guru penggerak ya Pak Afandi ya, Iya, gitu ya. Cuman memang ada beberapa, apa sih, yang saat ini saya rasakan gitu ya. Saya iya, tuh sekarang kondisi saya tuh agak sedikit down Pak Afandi. Kondisi saya tuh iya, sering banget sekarang tuh sakit gitu ya Pak Fandi ya, mungkin karena kelelahan ataupun karena banyaknya iya. tugas, seperti itu Pak Fandi. Sudah berapa lama Bu? Apa memang sebelum guru penggerak juga ini beban-beban itu atau selama Mhm, mengikuti guru penggerak aja ini? enggak, ya memang, kalau yang saat ini saya rasakan ya karena memang banyaknya kegiatan yang berbarengan gitu ya Pak Fandi ya dengan guru Iya, penggerak, iya, tidak iya. hanya guru penggerak, alhamdulillah juga kan saya kepanggil PPG ya Pak Afandi ya, gitu ya. Jadi Heeh, terus dengan kegiatan iya, sekolah juga, jadi mungkin dengan banyaknya kegiatan membuat, stamina saya agak sedikit menurun Pak Afandi, dan itu baik. berdampak pada pengerjaan tugas-tugas saya gitu loh Pak Afandi, gitu. Iya. Mhm. Ada hal lain nggak yang Ibu rasakan selain itu gitu? Iya, jadi yang Selain saya dari rasakan itu, Pak Fandi, ya semenjak diberi kegiatan tambahan gitu ya, kegiatan di sekolah, apalagi sekarang kan saya kelas 5 nih Pak Fandi nih, lagi kegiatan iya, ANBK, ya ANBK oh tuh itu kan juga ada. heeh, itu juga kan butuh konsentrasi tinggi juga tuh Pak Fandi ya, dalam membimbing anak Mhm, kegiatan literasi, numerasi, dan selain itu juga kan kita guru penggerak juga kan tugas-tugas kita punya due date mhm, gitu ya Pak Fandi ya. Jadi kan saya juga mhm, harus ngejar kegiatan-kegiatan saya biar bisa terlaksana dengan baik gitu Pak iya Fandi. iya. Mhm. Ada nggak, eee, yang Ibu, apa namanya, solusi ya, yang solusi Ibu sudah membayangin nggak solusinya dari yang masalah Ibu tadi? Iya, jadi gini Pak Fandi, kalau saya pribadi nih Pak Fandi ya, jujur nih kalau saya ngerasa saat-saat ini saya kurang bisa membagi waktu Pak Fandi. Oh Ya, gitu. karena banyaknya kegiatan yang saya lakukan, akhir-akhir ini Mhm, saya, kurang bisa membagi waktu. iya Jadi iya, Jadi saya akan berusaha ya Pak Pandi ya untuk bisa membagi mhm, waktu, karena memang, karena kondisi saya juga yang kurang fit ya Pak Fandi, jadi iya, itu salah satu faktor penyebab saya, kurang bisa fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas saya gitu Pak Fandi. baik, kondisi apa, seperti apa sih yang Ibu inginkan gitu? Jadi Pengennya kondisi kayak apa nih, ya, dari
pekerjaan-pekerjaan beban tadi ya, guru penggerak, mengajar, terus tadi ada MBK ya, kegiatan di sekolah. Heeh. Dan 3 ini sebenarnya Ibu pengennya kondisinya seperti apa? Iya, baik Pak Ya. Afandi. Aha. Ya, saya sih berharap banget ya semua tugas saya dapat terselesaikan dengan baik pastinya ya Pak Ya. Afandi ya. Dengan semua kondisi yang sedang saya jalani saat ini, saya berharap semuanya dapat berjalan dengan baik seperti itu Pak Afandi. Terima kasih. Ada nggak yang Ibu harapkan? Ada hal-hal yang kira-kira bisa membantu Ibu biar kondisi itu bisa terwujud? Iya, jadi Hal-hal apa ya aja saya tuh sempat yang bisa terpikir gini membantu Pak Ibu? Afandi ya. Oh, Ya, jadi karena baik. saya sekarang kurang bisa membagi waktu, jadi saya akan mungkin akan mencoba ya Pak Afandi ya, membuat jadwal kayak jadwal prioritas gitu ya Pak Afandi ya. Jadi saya akan membuat jadwal mana pekerjaan yang menjadi prioritas utama dulu, jadi supaya tugas saya yang lainnya tidak menumpuk gitu Pak Afandi. Baik, baik. Baik ya, tadi itu ada masalah itu, pengennya itu, ada nggak ide untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Idenya. Iya, ide ya tadi saya katakan saya mungkin akan membuat jadwal ya Pak Pandi ya, saya nanti akan mungkin Iya. memetakan ya, memetakan Oh, tuh, betul. apa kegiatan apa yang terlebih dahulu harus saya lakukan, mungkin seperti itu ya kali ya Pak Pandi ya? Ya, baik. Seperti itu nih, jadi solusinya saya dari tadi berpikir juga ya, kira-kira karena saya kurang membagi waktu, jadi merasa keteteran gitu loh Pak Fandi, dengan Iya, tugas iya, yang iya. ada akhirnya kayaknya saya harus memetakan dulu nih. Jadi harus saya mana yang kira-kira prioritas yang harus yang terlebih dahulu saya kerjakan, seperti itu Pak Iya. Fandi. Indikatornya, misalnya nanti Ibu menjalankan itu, terus apa namanya dengan ide tadi, indikator bahwa apa yang Ibu laksanakan itu berjalan sesuai dengan eh, maksud dan tujuan Ibu, apa kira-kira indikatornya? Jadi kalau menurut saya, kalau indikator keberhasilan saya dalam Ya, menjalankan itu ya. ya Pak ya dengan baik ya, lebih ke ini kali ya Pak ya, saya lebih ke arah kestabilan emosi saya gitu ya, lebih terkontrol karena saya jujur Pak Fandi orangnya suka terburu-buru kalau udah ada itu panik, tuh agak panik ya. gerasak-gerusuk. Gitu Pak Fandi jujur, terus Oh, orangnya cepet panikan Pak berarti Fandi saya tuh. ya, ya harus Iya ada orangnya ini cepet ya. panikan. Jadi kalau menurut saya kalau, indikator atau ide-ide saya itu bisa berjalan dengan baik apabila saya bisa mengontrol emosi saya, agar semua kerjaan atau tugas dapat Ya, ya, terselesaikan dengan baik. Terus satu lagi, ya, sehat pastinya ya Pak Fandi ya. Kalau ya, kondisi ya, ya. saya sehat, sehat jasmani, sehat rohani saya, insya Allah kegiatan juga bisa berjalan dengan lancar. Baik. Nah, dari semua yang dibicarakan ini ya, kira-kira besok langkah awalnya yang bisa Ibu kerjain apa kira-kira? Iya, tadi langkah awal yang akan saya lakukan, ya setelah tadi saya pikirkan, kayaknya saya harus memetakan Pak Fandi. Saya akan Iya, iya. memetakan dulu kegiatan-kegiatan saya, mana yang Heeh. harus menjadi prioritas utama, yang harus saya Bikin dahulukan, mungkin schedule ya, seperti bikin itu. schedule. Iya bikin schedule, betul Pak Fandi, saya akan bikin schedule terlebih dahulu Pak Fandi, gitu. Iya. Eh, perlu bantuan orang lain nggak untuk eh, apa namanya menjalankan schedule tadi? Ya minimal mengingatkan gitu, perlu kan nggak itu atau gimana? Iya. Perlu sekali Pak, Fandi saya pasti perlu bantuan orang lain karena saya juga kadang mudah lupa Pak Fandi jujur. Iya, Saya heeh, bener saya jujur Pak Fandi saya kadang mudah lupa ya jadi kadang saya suka, mengingatkan itu karena saya suka kasih alarm sama pasangan saya Pak Fandi jujur. Saya kadang gini, "Jangan lupa ya Pak besok ingetin mama ada kegiatan ini," seperti itu. Terus sama rekan sejawat Pak Fandi, biasanya saya iya, suka ngobrol sama teman saya gitu ya kan ya, ya teman lumayan dekat jadinya kadang dia tahu schedule saya, jadi dia suka mengingatkan, "Bu Is ingat hari ini ada kegiatan iya. ini," seperti itu Pak Fandi. Baik, kapan kira-kira itu bisa Ibu lakukan gitu? Mulai Kapan? kapan?
Kan Secepatnya tadi kalau udah bisa ya punya Pak Fandi ya? strategi, maksudnya langkahnya mulai kapan tuh bikin schedule, terus Nah, kita minta bantuan ya ini orang kan karena lain, ya terus alhamdulillah nih Pak Fandi sudah ada terima kasih Pak Fandi sudah membuat saya sedikit tercerahkan ya. oh Jadi, gitu. saya akan mulai secepatnya kalau bisa setelah kegiatan coaching ini, ya saya akan mulai memetakan tuh Pak Fandi, Ah, seperti itu. mhm. Biar Jadi nggak tertumpuk lagi Pak Pandi tugas-tugas saya, baik gitu. baik baik. Terima Mhm. kasih Bu Is. Jadi kesimpulannya menurut Ibu bagaimana dengan eh, keadaan Ibu dan cita-citanya tadi membuat schedule tadi, Iya, strategi-strategi memecahkan masalah itu. iya. Baik Pak Afandi, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga sama Pak Afandi, Iya iya iya. karena dengan, apa tadi, pertanyaan-pertanyaan yang Hmm, memancing saya memunculkan ide-ide saya, ya itu membuat saya sedikit terbuka Pak Afandi, gitu ya. baik Yang baik ya. sebelumnya ini pernah saya alami, cuman memang tidak berbarengan seperti ini Pak Afandi, gitu ya. Betul Maksudnya betul betul Bu. hanya satu atau 2 kegiatan, sedangkan ini lebih dari 2 kegiatan yang harus saya, Iya jalani iya. secara bersamaan waktunya gitu ya Pak Afandi ya. Mhm. Jadi Iya saya iya iya. terima kasih kepada Pak Afandi sudah membuat saya sedikit tercerahkan, jadi Heeh. saya sudah bisa memulai nih langkah awal saya yaitu memetakan ya Pak Afandi ya, membuat schedule kalau kata Pak Afandi tadi ya. Jadi saya Baik nanti baik akan ya. membuat schedule tentang Mhm. tugas-tugas mana dan prioritas yang harus saya dahulukan gitu Pak Pandi. Iya, baik Bu. Terima kasih sudah saling berbagi ini kita sebenarnya ya. Iya, Dan, sama-sama Pak Afandi, terima kasih udah mendengarkan keluh kesah saya. ya, ya, oke. Saya juga terima kasih juga. Saya juga sama sebenarnya sama Ibu. Oh iya Pak Afandi juga sama ya punya keluh kesah ya? Pasti kita pasti punya keluh kesah ya Pak Iya, Afandi ya? iya, oke. Baik Pak Afandi, terima kasih Iya. Pak Afandi. Mhm. Ya, 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 ya. oke Pak Afandi kita sekarang berbalik nih Pak Afandi nih. Iya, saya Saya yang temani saya, Bu. akan jadi coach, Pak Afandi jadi coaching-nya, gitu ya Pak Afandi ya? Ya, terima kasih. Heeh, oke Pak Afandi, bisa kita mulai Pak Afandi? Iya, bisa. Aduh nih saya lihat dulu catatan-catatan saya dulu Pak Afandi. Nah, baik. Saya juga siapin dulu Pak Afandi. Oke. Oke Pak Afandi, Baik. bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Afandi, sehat selalu Pak Afandi? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana? Gimana? Alhamdulillah ya Pak Afandi ya, kita sudah Ya. masuk sudah berapa bulan kita ikut CGP nih Pak Afandi ya? Udah Waduh, hampir berapa bulan nih ini Pak ya, Afandi? Agustus September 2 bulan lah, Iya ya, kurang lebih tapi alhamdulillah Pak Afandi 2 kita bulan sebentar setengah. lagi. Iya, Ya Pak ya, kita udah di 2.3 Pak, ya Allah, iya, iya. alhamdulillah. Ya Pak Afandi. Alhamdulillah. Baik Pak Afandi, pada kesempatan ini saya, eee, diberikan kesempatan untuk menjadi coach, ya dan Pak Afandi menjadi coachee. Nah di Mhm. mana, sekarang saya mau tanya sama Pak Afandi, apa nih yang mau kita Baik, obrolin? Apa yang mau kita eh, obrolin saat karena ini? tentang guru penggerak, ya kita bicara tentang guru penggerak ya. Maaf Halo, Pak Afandi tadi iya maaf. ya, Gimana Pak Afandi? Maaf. ya temanya tentang guru penggerak ini ya. Tentang guru penggerak gitu ya. Jadi fokus tujuan kita hari ini yaitu tentang guru penggerak gitu ya Pak Fandi? Iya. Jadi fokus tujuannya tentang guru penggerak. Heeh. Ada apa Betul. dengan guru penggerak Pak Afandi yang menjadi Baik. keresahan? Sebenarnya bukan keresahan tapi lebih kepada cita-cita. Gimana nih Baik, tentang guru cita-cita, penggerak ya? iya, cita-cita. Ada keinginan yang ingin saya capai gitu ya. Jadi eh, yang saya rasakan, ya kan, karena Mhm, saya belajar guru penggerak ini, jadi saya kepengen sekali itu eh, melaksanakannya atau membiasakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya ceritanya ya. Baik.
Jadi saya Iya. ingin, karena kan Oh, selama ini teori aja, iya. jadi saya ingin praktek pembelajaran berdiferensiasi itu. Kayaknya Ah, unik gitu ya, asik iya iya gitu. iya iya. Jadi jadi yang Pak Afandi rasakan saat ini, Pak Afandi ingin apa, memiliki Punya, keinginan ya Pak Afandi iya, ya, ingin, heeh heeh, dalam program guru penggerak yaitu, tadi ya heeh. mengintegrasikan ya, Iya, betul mengintegrasikan betul betul. pembelajaran ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Afandi Benar ya. benar benar. Nah nah, itu ide itu muncul sejak kapan tuh Pak Afandi? Eee, Sejak apa ya, ya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, modul Mhm, 2.1 ya. Tapi, pembelajaran berdiferensiasi itu sebelum sebelum, apa, guru penggerak juga pernah saya dengar ya, mhm tapi, mhm. tidak apa, tidak secara utuh, ya kan. Ada Iya selentingan, sudah ada juga tuh selentingan-selentingan, ngomong gini, eee, "Itu kok pembelajarannya beda, tapi entar ulangannya sama," kan gitu. iya, Gimana heeh, oh ternyata tujuan pembelajarannya sama ya, hanya git proses pembelajaran dari masing-masing kelompok siswanya yang berbeda, iya. tapi tujuan pembelajarannya tetap sama mereka. Nah, Itu, hal itu heeh, menurut Pak mmm, Apandi kenapa tuh? Hal itu kenapa bisa terjadi? Dengan eee, heeh, karena orang belum paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Juga orang belum paham tentang inklusi ya, mhm, pembelajaran inklusi. Taunya inklusi itu, berkebutuhan anak-anak khusus mhm aja mhm, ya, padahal termasuk sekolahan di kita juga inklusi karena mhm, berbeda ya kan, berbeda, berbeda karakter, berbeda minat, gaya belajar. iya, Jadi kita banyak yang belum paham. Nah ini niat saya tuh pengen itu ya, apa namanya, mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi supaya saya mahir dan bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Karena selama ini kan kita baru awal aja nih, ya, belum melaksanakan secara utuh gitu. Artinya belum kita biasakan dalam pembelajaran kita, gitu Bu. iya iya. Jadi karena, apa namanya, karena tujuannya ya karena banyaknya orang yang belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Afandi ya. Karena yang Iya tadi Pak iya. Afandi katakan juga kita memang sekolah tuh sebenarnya sekolah inklusi dengan berbagai macam kebutuhan anak ya yang Iya, berbeda-beda ya Pak karakter yang Afandi ya. berbeda. Dengan Heeh. gaya belajar anak yang berbeda-beda. Nah dengan Heeh. tujuannya tapi memang banyaknya, orang belum paham ke situ. Nah, ada nggak solusi menurut Pak Afandi yang sudah ada di Nah, pikiran Pak Afandi tentang hal itu? ini solusinya ya, artinya langkah ya. Jadi langkah mungkin saya harus, yang pertama saya harus apa, ya tadi repot ya beradaptasi, Iya, tapi ini heeh. satu tantangan bagi guru ya. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya teknologi ya, kan kalau di kelas saya sekarang Kota Tangerang udah ada apa tuh, yang namanya OHP ya, fokus ya di kelas ya. Mhm, Heeh, lain fokus, terus bisa apa namanya, bisa laptop saya modal mhm mhm. sebagai, bisa laptop bisa ada memainkan Canva, terus juga, ya insya Allah nanti saya mulai apa, eee, jadi mulai apa namanya, mulai saya pikirkan gitu ya kan, langkah-langkah terbaik apa yang harus saya, gunakan untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, iya Solusinya yang pertama ya saya harus apa, membiasakan dulu pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya akan tahu lemah dan kurangnya, ya kan. Kita mhm, selama ini belum, ada pengalaman tentang itu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita belum tahu kendalanya, karena iya belum melaksanakan itu. Baik. iya, baik, ya. Jadi menurut Pak Afandi tadi kan, ada beberapa langkah yang tadi Pak Afandi sebutkan ya Pak Afandi ya. Memang kita kalau untuk, melakukan sesuatu terobosan baru pasti harus
berani repot dulu nih Pak Afandi, betul ya? Ya, Bang. Harus berani repot dulu dan memang Nah, dengan adanya sekarang alhamdulillah ya dengan media pembelajaran yang sudah ya. beragam itu bisa membantu kita ya Pak Afandi ya, kurang lebihnya bisa Betul, membantu ya, kita. betul, Nah, betul, betul. sekarang menurut Pak Afandi, kondisi seperti apa yang Pak Afandi inginkan? Mhm. Kondisi yang saya inginkan adalah ketika yang pertama ya, saya begitu mudahnya membuat satu perencanaan modul ajar ya dengan mudah bahwa tujuan pembelajaran ini, oh berarti langkah sintaknya ini gitu. Oh, yang kemampuannya ini, yang kemampuannya sedang ya ini, kemampuan yang tinggi dikasih yang ini. Jadi dengan mudah karena kita biasa. Itu indikatornya saya itu. Yang kedua, ketika dalam pembelajaran itu ada peningkatan eh, peningkatan kesenangan murid terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh saya gitu. Ada peningkatannya tuh. Anak-anak tuh udah seneng atau apa atau dia cara berpikirnya untuk menangkap pembelajaran lebih mudah. Kira-kira jadi proses pembelajaran berjalan dengan baik. Itu aja. Gitu ya Pak Afandi, baik Pak Iya. Afandi. Nah, Nah tadi kan ide-ide sudah ya Pak Afandi ya, mungkin yang Iya, bisa ya. dikaitkan. Nah sekarang apa saja yang perlu Bapak siapkan untuk melaksanakan ide-ide tersebut kira-kira? Yang perlu saya siapkan adalah materi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Setiap mapel ya. Ini. Dan mana saya petakan lagi sama kayak ini tadi memetakan ya. Pelajaran yang kira-kira sulit bagi murid. Gitu. Jadi yang terasa sulit indikatornya atau tujuan pembelajarannya itu saya mau mengadakan pembelajaran berdiferensiasi karena kalau tujuan pembelajarannya mudah nggak usah kita adakan diferensiasi kan, tapi dengan cara yang satu sudah bisa kalau mudah. Ini yang tujuan pembelajarannya kira-kira sulit bagi murid. Kalau zaman dulu kita tuh ada daya tangkap, ada daya apa, ada daya itu yang KKM, penyusunan KKM kan ya. Ada kira-kira sumbernya gimana, ada nggak bukunya, ada nggak ininya, terus daya Iya. tangkapnya, terus ininya. Jadi harus kita petakan tuh tujuan pembelajaran Iya. yang dirasa sulit bagi anak, ada tujuan pembelajaran yang mudah. Nah, saya inginnya yang terasa sulit bagi anak itu yang kita diferensiasikan gitu. Baik Pak Fandi, tadi ya dengan tadi yang Pak Fandi katakan melaksanakan ide-idenya yang pertama dengan materi pelajaran ya Pak Fandi ya di kurikulum dengan memetakan dengan tingkat kesulitannya masing-masing gitu ya Pak Iya, Fandi ya. iya. Baik Pak Fandi. Nah, menurut Pak Afandi tandanya ide-ide itu bisa berjalan dengan baik apa Pak Afandi? Tandanya itu tadi udah saya ungkapkan ya. Saya anak murid saya terasa lebih mudah menerima belajar, terus juga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Ya intinya kalau 30 orang ya minimal banget ya 25, 27 orang itu udah paham betul apa materi yang disampaikan gitu ya. Baik Pak Fandi. Ya Ya, tujuan pembelajaran bisa berhasil kalau hampir semua di kelas itu paham dengan apa yang kita sampaikan. ya dikatakan Ya, berhasil jika ya, seluruh anak bisa paham ya Pak Fandi ya ya, dengan apa yang sudah tujuan, kita ajarkan gitu ya Pak tujuan Fandi ya. pembelajaran ya. Kalau Ya. indikator ya, Oke Pak Afandi. Nah Pak Afandi, nah ya. setelah sesi coaching ini apa yang pertama kali akan mau Pak Afandi lakukan? Saya mempelajari dulu diferensiasi karena ini dalam kondisi guru penggerak ya kan, banyak Ya. modul yang harus dipelajari. Ya saya ini dulu memetakan dulu nih capaian pembelajaran materi kurikulum Merdeka yang ada juga harus saya banyak pelajari. Dan yang pertama sekali saya lakukan adalah saya harus tadi tuh tujuan pembelajaran yang rada sulit dalam pelajaran apa nih? Nah saya coba ya. Tapi tidak semua pembelajaran karena
pengennya sih satu-satu aja dulu gitu ya. Jadi kesannya enggak banyak gitu. Satu gitu ya. Nah, nanti tahun depan kita udah punya eh, patternnya gitu. Udah punya Iya, patternnya. iya, Tapi ya, sekarang sih satu-satu dulu. iya, Nanti baik Pak. ditambah lagi tahun depan kita tambah lagi kira-kira begitu Bu. Iya, baik Baik. Pak Fandi. Jadi Ya, pekerjaannya tidak semua saya betul. iniin dari satu-satu ya. Jadi ya step by step ya Pak Fandi Ya ya step by step langkahnya, betul. step by step betul. Jadi langkah yang pertama Fandi yang akan lakukan yaitu mempelajari dulu apa itu diferensiasi gitu ya Iya Pak ya Fandi betul ya. betul. Nah Betul betul. lebih mendalami lagi dulu apa itu diferensiasinya gitu ya Pak Fandi ya. Ya. Ya, baik Ini Pak lagi Fandi. belajar Nah, sih guru iya. penggerak ini ya. Baik Pak Fandi, menurut Pak Fandi perlu nggak sih pihak-pihak yang membantu gitu loh untuk Perlu lah. melakukan hal tersebut gitu loh Pak Fandi? Ya perlu lah perlu. Perlu. Terutama Siapa itu Pak Fandi terutama kira-kira? guru-guru penggerak yang ngikut ini yang rekan-rekan Mhm, sejawat rekan-rekan ini ya, ya. rekan-rekan Ya guru-guru yang penggerak. Mhm. kawan-kawan dekat ya kan satu SD juga ada ya. Nah Oh, itu ada berapa Pak kita Fandi di sekolah Pak Fandi guru penggerak? ada 3 kayaknya. Oh, udah banyak ya Pak Fandi ya. Ya yang satu udah dapat sertifikat, tinggal yang 2 sayanya. Oh gitu Pak Fandi. Jadi saya mau Jadi kolaborasi. kolaborasi betul Pak Fandi, biar lebih mantap ya Pak Fandi ya pembelajaran Oke. berdiferensiasinya gitu ya Pak Fandi. Ini kata Heeh, itu kemarin kan ruhnya mhm, kurikulum merdeka ya pembelajaran berdiferensiasi. betul Pak Iya, Fandi, heeh. iya, iya. Iya. Iya jadi oke Pak Fandi. Nah selanjutnya Hmm, kira-kira kapan Bapak mulai bergerak menerapkan ide-ide tersebut? ya mulai saat-saat inilah. Dalam Mulai jangka saat-saat waktu ini. dekat ini ya Pak ya? Iya, iya. Sudah dimulai. Ya dalam jangka waktu dekat ini ya. Mm-mm. Memang kita kadang kalau harus punya ide itu harus disegerakan Pak. Kadang Iya, kalau udah itu suka lupa lagi. Kadangnya itu ya jangan menunda-nunda ya, kebaikan. Kalau kebaikan iya, kalau bisa kita disegerakan gitu ya Pak Fandi. iya, iya, iya. Heeh, bener. Betul. Nah, lalu kira-kira target Bapak berapa lama nih untuk, bisa menerapkan ide-ide tersebut? Baik. Nah, biar bisa berjalan nih, jadi dari misalkan saat ini kira-kira, "Oh saya mau punya target 1 atau 2 minggu ke depan saya mau menerapkan diferensiasi," seperti itu, Pak. eh, ya harus ada lah. Kira-kira Ya targetnya. harus harus apa namanya eh, target targetnya ya. eh, ya mudah-mudahan minggu depan bisa ya. Oh, minggu depan ya, Pak, ya? Ya saat ini kan saya lagi ini dulu ya melihat itu kan baru ada capaian pembelajaran Mhm. baru. Saya baru nih kelas 6 baru baru banget dah gitu. Oh, Bapak ngajar di kelas 6 saat ini ya? Ya, baru Sebelumnya? baru sebelumnya ya kelas 6. Oh. Ini maksudnya kurikulum Oh, merdeka. kurikulum merdeka, betul betul. Iya, Kelas 3 dan baru kelas 6 Pak, ya, tahun ini iya, baru ya, kelas iya, 3 dan jadi kelas 6 saya baru sudah masuk mendalami kurikulum modul-modul merdeka, ajar yang ada. modul ajar. Iya, betul betul, Pak, heeh. Iya, Tetap semangat Pak Fandi oke. ya, heeh. Baik Pak Fandi nih, tadi kita udah ngomong ngalor ngidul ke sini ke sana ya Pak Fandi ya. Nah, menurut Ya, Pak Fandi, kesimpulan apa yang bisa Pak Fandi ambil dari percakapan kita sore ini? baik. Kesimpulannya adalah bahwa sebagai guru penggerak eh, harus bisa ya, menjalankan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Indikatornya guru penggerak itu apa? Ada hasilnya, yaitu tadi Mhm. pembelajaran berdiferensiasi. Ya salah satunya itu ya, Ya, dari kesimpulannya itu. ya jadi, Kalau dalam pembelajaran kan, kalau dalam iya Pak kolaborasi Fandi. itu lain lagi dalam Oke hal Pak pembelajaran. Fandi, iya ya. Iya, Jadi kesimpulan menurut Pak Fandi sebagai guru penggerak, kita iya, dapat menjalankan gitu ya, dapat iya. mengintegrasikan pembelajaran Pembelajaran. diferensiasi dalam kegiatan belajar mengajar gitu Pak Fandi Iya, ya, di dalam kelas iya, gitu iya. ya. Oke Pak Ini dalam hal Fandi pembelajaran ya di kelas ya. iya dalam pembelajaran di kelas, Bukan ya. ini yang KKG ya, yang
Iya, bukan sejawat, ini iya khusus betul. di Ini hanya pembelajaran di dalam kelas seperti itu ya ya Pak Afandi ya. siap. Iya, Mhm. baik Pak Afandi, terima kasih banyak ya sudah mau Mhm. sharing dengan saya, dengan Pak Afandi Ya ya. sharing tadi juga membuka juga cakrawala saya lagi bahwa memang ada ide-ide ya kita guru penggerak harus banyak ide Pak Afandi, betul. Betul Untuk betul lebih ya. memajukan lagi pendidikan Pak Afandi ya. Baik Pak Iya Afandi, iya. semoga apa yang Pak Afandi rencanakan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik Mhm. pastinya dan target-target yang Pak Afandi tadi sudah ucapkan, ide-idenya juga dapat Mudah-mudahan. tercapai. Ya. Amin ya. Terima Amin ya kasih Pak rabbal alamin. Afandi ya. Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Pak Afandi ini kita ada ini Hmm, lagi nih Pak Afandi, yang apa tadi yang nih? refleksi diri loh Pak Afandi, yang tadi yang latihan coaching. Iya. Ya, itu yang apa Heeh. sih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Oh gitu ya. terus apa yang masih perlu diperbaiki itu masing-masing dari kita. Oh Ya, apa gitu yang ya. Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ya, Heeh. terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Iya Nah, yang baik. sekarang saya mau tanyakan ke Pak Afandi, Mhm. umpan balik dari Pak Afandi terhadap saya. Pas Heeh. tadi saat saat saya Heeh. meng-coaching Pak Afandi gimana? Oh, ya Apa apa? yang Pak Afandi rasakan gitu loh, saat saya Ya di-coaching sama Pak Afandi? oke, Pada saat Pak Afandi humble, saya coaching. humble gitu. Ya, boleh boleh. Jadi Pak Afandi merasa Humble, humble ya. iya Ibu, di sini Humble tuh orangnya apa Pak Afandi humble, humble? Humble ramah, terasi? Oh, ramah, saya taunya humble terasi. humble tuh ramah begitu Iya iya artinya Pak Afandi. ya eh, bisa mengarahkan, bisa mengarahkan eh, apa pemikiran saya begitu. Jadi bisa mengarahkan pemikiran saya step-step yang dilakukan ya. Sesuailah dengan Tirta itu. Iya, baik Pak Afandi, terima kasih. Ah, ah, Nah, ah. menurut Pak Afandi dengan tadi saya coaching, apakah Pak Afandi sudah bisa menemukan permasalahan atau hambatan yang tadi Pak Afandi rasakan? Sudah, terima kasih Ibu. Itu Baik Pak namanya Afandi. Heeh. mancing pemancing kan. Iya Pak Afandi, makasih ya. Jadi ngeluarin ide. Iya. Ya Nah, di sini gitu. ada pertanyaan untuk Koci. Nah, apa yang Ya. Anda rasakan? Nah, perasaan tadi sudah ya, sudah tadi umpan Nah, balik Koci kepada Anda, nah, kepada saya. Nah, saya sebaliknya ke Pak Afandi gitu ya. Tadi nah. yang saya Oh, rasakan ke oh, Pak berarti saya nanti Afandi ketika mhm. itu juga nanyakan itu ya umpan Iya balik ya. betul, heeh, nanti jadi kan ada, umpan balik Koci Anda gitu ya kan. Kayak Pak Afandi Mhm. kan tadi saya tanyakan apa umpan balik Pak Afandi terhadap saya gitu ya Pak Afandi ya. Terus Iya nah iya. sekarang saya pribadi gitu ya, tadi Heeh, alhamdulillah terima kasih Pak Afandi gitu ya saya merasa, pastinya rileks, pertama saya merasa rileks dengan Pak Afandi, heeh. merasa terarah saat, tadi kita coaching ya. Iya iya Saya iya. dapat mengarahkan juga, terima kasih sudah mengarahkan saya untuk mencari solusi dari permasalahan Hmm. yang sedang saya hadapi gitu loh Pak Ya Afandi. ya. Ya, Iya, siap. Pak Afandi, heeh. Nah perasaan saya saat di-coaching, nah di sini ada Heeh. pertanyaan nih Pak Afandi nih, entar nih. Iya iya. Oke Pertanyaan oke. untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Nah, saya tadi Oh, pada saat saya di-coaching sama Pak Afandi ya, yang saya rasakan itu jujur saya sedikit deg-degan Pak. deg-degan. Kenapa? Sama Pak Afandi, saya ditanyain apa ya gitu. Nah gitu ya Pak Afandi ya. Sudah ada nih tesnya. Ada lucunya ada lucunya dalam artian gini Pak Afandi, saya tuh, Iya apa namanya, kita sebenarnya permasalahan yang kita rasakan itu sebenarnya kita sendiri punya jawabannya gitu ya Pak Afandi ya, tanpa kita iya iya. sadari. Tanpa kita sadari kita tuh sebenarnya, Mhm. bisa gitu ya. Nah itu dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Afandi kasih ke saya kan itu mengarahkan saya untuk membuka ide-ide saya, "Oh iya ya ternyata saya harus Bisa. seperti ini," gitu.
Ya, seperti itu ya Pak Afandi ya. Makasih Iya, Pak Afandi sudah betul sama Bu membuka tadi juga. pikiran saya. Jadinya saya Heeh. sedikit ya oke, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, oh oke nih setelah ini saya harus gimana gitu. Iya, iya, betul, Bu. Ya, seperti itu Pak Afandi. Makasih Pak Afandi. Ya, Ini nanti kita catat nih Pak Afandi. Nanti kan pada saat itu nanti kan ada refleksi, nanti kita sebutkan iya, gitu. iya. Heeh. Tapi itunya itu udah pasti itu kan. Iya. Apa namanya? Tadi yang jawaban-jawaban kita itu. Ya nanti saya catat juga jawaban tadi Pak Afandi, ya kan. Nanti kita samakan lagi persepsinya Pak Afandi, ya Iya, setelah iya, Bu. ini. Ini kan kita di record nih sama sama Bu Fasil. Nanti mungkin ini kali ya untuk lampiran rukol itu ini kali ya coaching dari sini kali ya Pak Afandi. Saya juga belum tahu ini. Nanti coba saya Ya, tanya. saya juga Ya. belum paham juga, Bu. Tapi Uh-uh. kalau memang besok ada apa namanya praktek yang kita ulangi tadi, ya minimal udah tahu lah jawabannya. Iya. Karena kan maksudnya kan ada coachingnya itu diambil videonya dari sini atau bagaimana saya juga belum tahu nih. Nanti kita coba tanya sama Ibu Fasil ya, Pak Afandi ya. Iya. Terus nanti untuk kesimpulan itu nanti saya tadi sudah sempat screenshot, tapi ada di bagannya di itu juga di eksplorasi konsep Pak Afandi nanti saya kirim ke Pak Afandi ya. Oke. Nanti saya kirim ke Pak Afandi nanti kita isi biar sama satu persepsi ya kita ya. Iya. Nanti saya kirim sama Pak Pandi yang tabel refleksi, yang tabel 4 refleksi. Itu Oke, tadi. ya. Saya itu udah saya download nanti tinggal saya kirim ke Pak Afandi. Ya, tinggal diisi. Gitu. Ini kita sampai jam berapa nih Pak Afandi? Ya udah kita udah selesai sih. Oh, udah selesai. Kita boleh kan kita belum dipersilahkan ke lagi ke room. Oh gitu. Iya. Udah selesai kan ya Bu kita ya? Kita udah selesai. Nanti tinggal kita rapihin percakapan kitanya gitu. Ya. Emang sampai jam berapa Bu? Kenapa? Kita sampai 4:30 ya? Iya, kita sampai 4:30. Ini yang diskusi ini kita apa kita keluar aja masuk ke ruang utama nggak apa-apa? Takutnya di ruang utama lagi coaching. Oh gitu ya. Nanti kita nimbrung. Sangka kita kepo. Yaudah saya sholat dulu ya. Iya boleh Pak, silakan saya lagi tidak sholat. Silakan Pak.
Halo Bu Ais, sudah selesai saya? Udah Ibu, lagi nunggu Pak Afandi. Sama sama Bu. Iya sama Bu, hujan besar banget nih, Pak Afandi lagi sholat Ibu. Oh iya baik, nanti Iya. itu aja ke main room ya. Ke main room baik Ibu. Ya, ayo sayang, terima kasih Iya. Bu Ais. Iya sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.